Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansi Indrawati dari JPP Angkatan 9 Kabupaten Malang. Hari ini saya akan mewawancarai Wakil Kepala Sekolah TK Aba 9 Tumpang, di mana saya mengajar saat ini. Assalamualaikum Bu Ana. Salam Bu Faris. Bu Ana sudah siap untuk wawancara hari ini? Insya Allah. Bu Ana, untuk wawancara hari ini adalah tentang bagaimana Bu Ana membuat sebuah keputusan yang berpihak kepada murid dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ininya kan seperti itu. Sudah siap Bu? Insya Allah. Baik Bu Ana, saya akan bertanya tentang keputusan yang bijak yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Di sini kita harus membuat keputusan di mana sebuah keputusan ini berpihak pada siswa. Selama ini bagaimana Bu Ana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kebajikan? Selama saya menjadi PLT di TK Isia, memang banyak kasus-kasus. Tapi kalau memang TK itu kan tidak sekompleks kelas jenjang pendidikan atas lainnya ya. Mungkin hanya tentang persinggungan antara wali murid dengan wali murid ataupun wali murid dengan guru. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi? Ya. Pertama-tama kita dalami dulu permasalahannya. Kita lihat dulu permasalahannya, akar masalah ini apa. Seperti satu kasus dengan wali murid, sebenarnya apa yang mendasari masalah ini menjadi muncul. Setelah itu kita lihat apakah permasalahan ini benar dari pihak beliau ataukah salah dari pihak kita, ataukah sebaliknya benar dari pihak kita, salah dari pihak mereka. Jadi kayak tadi yang dibilang dilema etika tadi ya, itu kan ketika muncul kasus, maka kasus ini dua orang yang bersinggungan ini kan merasa sama-sama benar. Nah itu pasti kita pernah merasakan dilema etika. Ketika kita mengambil kebijakan seperti ini, oh mungkin ini akan berdampak seperti ini untuk wali murid. Tapi ketika kita mengambil kebijakan seperti ini, nanti dampaknya ke guru-guru juga tidak menguntungkan bagi lembaga. Seperti itu. Jadi yang saya langkah pertama adalah mencari akar masalah pertama, kemudian melihat standar norma yang berlaku. Itu. Kemudian kami dari setelah mencari akar permasalahan itu, kemudian standar norma-norma yang berlaku, kita identifikasi lagi jika mengambil keputusan ini siapa saja yang akan terpengaruh. Jika kami memberi keputusan misalnya berpihak hanya kepada wali murid, apakah siapa saja yang akan terpengaruh. Jika kami mengambil keputusan yang untuk guru, siapa saja yang terpengaruh, itu juga kami pertimbangkan. Itu dulu. Oke, Bu Ana. Selama ini bagaimana Bu Ana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dalam kasus, terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu kan kurang lebih sama seperti ya. Jadi kayak kita ada di dua ujung yang akhirnya kita membawa ke sini benar sama benar tadi. Jadi kita identifikasi dulu masalahnya, kita benar-benar cari mana yang akan terpengaruh siapa saja. Kemudian misalnya kita tetapkan, kami berpihak kepada wali murid. Tapi jika respon dari guru-guru tidak setuju, maka saya juga harus mencari strategi alternatif lain. Kira-kira kalau guru-guru tidak setuju dengan pendapat saya, apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Atau enggak sebaliknya,
misalnya saya mengambil langkah yang itu merugikan wali murid misalnya dan menguntungkan guru-guru, maka saya juga harus mengambil keputusan strategi apa yang bisa saya lakukan supaya wali murid ini juga bisa terbujuk agar tidak merasa dirugikan. Jadi harus ada cara alternatif lain, harus memikirkan strategi alternatif lain ya, sehingga tidak membuat kedua belah pihak ini merasa dirugikan semuanya. Jadi sama-sama untung lah seperti itu. Ya, berarti dalam pengambilan keputusan itu pasti ada langkah-langkah atau prosedur yang harus diterapkan. Nah, kalau boleh tahu nih langkah-langkah apa nih sebelum membuat sebuah keputusan itu menjadi sebuah keputusan yang bisa membuat win-win solution untuk semuanya. Langkah-langkahnya yaitu pertama duduk bersama ya dengan wali murid. Kalau sekarang mungkin lebih ke teknologi, biasanya kayak itu mungkin kadang-kadang ada orang yang tidak ingin bertemu, hanya ingin kayak online gitu, seperti itu. Seperti kasus yang pernah kami pelajari ya. Oke, akhirnya kami berdiskusi di WA bagaimana memenangkan hati ibu wali murid dan menenangkan. Jadi memenangkan dan menenangkan. Jadi memberi penjelasan sebijak mungkin supaya hatinya bisa tenang, menunggu responnya positif dulu. Jadi ketika ada masalah nggak melulu harus kita langsung ini harus begini, tidak, tapi kita cari dulu. Oh, mungkin ini posisinya beliau sedang emosi, jadi kita ini dulu, kita calm down, kita tenangkan dulu by WA. Kalau memang tidak bisa diselesaikan by WA, kita ketemu langsung, seperti itu. Kita ketemu langsung, kita dengarkan dulu pendapat beliau seperti apa, maunya apa. Dari situ kan kita bisa mencari dan tahu kan tadi akan pasangnya seperti apa, kita bisa jelaskan dengan baik-baik, dengan pelan-pelan. Seperti itu sih menurut saya adalah diskusi dua arah dulu dengan yang pemangku masalah, yang merasa keberatan dengan lembaga kami, seperti itu. Berarti intinya adalah menjalin komunikasi. Oke, terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ana anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah kita? Keputusan yang efektif ya kami duduk bersama, itu menurut saya itu adalah hal yang efektif ya. Efektif duduk bersama setelah dibicarakan, kemudian kita berembuk dengan guru-guru yang lain, itu adalah cara yang paling efektif. Jadi komunikasi tadi yang seperti Bu bilang itu memang benar-benar harus dimatangkan di komunikasi itu, dan juga berembuk dengan rekan sejawat di lembaga kami, nggak hanya mengambil satu keputusan dari pihak saya saja misalnya, seperti itu. Menjalin komunikasi dengan siapa saja yang bersangkutan dalam lembaga kita. Untuk selanjutnya, apa saja sih tantangannya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lembaga kita? Ya tentu saja setiap dilema etika itu kan pasti kan di antara kebaikan dan kebaikan ya, dilema etika itu sebenarnya. Tantangannya ya pastinya satu pihak pasti walaupun nanti keputusannya yang diambil sudah disetujui, pasti ada yang keberatan. Jadi tantangannya itu adalah membuat dua pihak yang bersinggungan dilema etika ini menjadi benar-benar legowo. Itu tantangannya menurut saya itu. Sementara kalau misalnya untuk masalah komunikasi dan lain-lain, insya Allah bisa diselesaikan. Yang tantangannya menurut saya yang paling menantang itu tadi, apakah benar-benar ada yang legowo ketika menerima satu keputusan tadi, itu sih tantangannya. Suatu kasus, apakah ada penjadwalan atau tata cara untuk sebuah penyelesaian sebuah kasus dalam penyelesaiannya? Maksudnya ada waktu tertentu gitu. Jadi misalnya kita ada kasus ya, kasusnya tidak banyak kapan sekarang, kita harus selesaikan sekarang. Menurut saya efektifnya seperti itu. Kenapa? Ketika kasus itu berlarut-larut, nanti akan menjadi, apalagi dengan wali murid ya, akan menjadi masalah juga untuk lembaga kita. Jadi feedbacknya ke kita jadi kurang baik bagi lembaga. Menurut saya begitu.
tidak hanya dengan wali murid, tapi dengan anak-anak pun atau dengan rekan kerja pun, ketika ada masalah selesaikan hari itu juga. Apa masalahnya? Jika belum selesai, misalnya ada salah satu pihak yang ketika mempunyai masalah langsung kabur, oke, kita kejar by WA tadi atau komunikasi dengan WA, chat. Ketika tidak bisa, kalau besok ketemu harus diselesaikan secepat mungkin masalah itu selesai, maka kita juga bisa tenang untuk bekerja. Berarti ada penjadwalan. Iya. Gitu ya. Bisa dikomunikasikan secara langsung, bisa melalui chat, gitu. Atau by telepon bisa. Gitu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ana dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus Tentu saja setiap kita mempunyai masalah, problem, terutama di lembaga, kita nggak mungkin memendam sendiri. Kita harus sharing, apalagi kita kan adalah keluarga ya. Di lembaga itu kan adalah keluarga kita. Jadi guru-guru ini setidaknya harus tahu apa sih problemnya yang sedang kami hadapi. Kenapa harus tahu? Bukan berarti semua bukan untuk mengumbar-umbar masa tidak, tapi untuk rekan sejawat kita juga bisa belajar dari permasalahan yang kita hadapi. Mungkin saja di suatu kesempatan nanti ada rekan kita yang mempunyai masalah yang sama, sehingga dia bisa mengambil gambaran. Oh, kalau aku mendapatkan masalah seperti ini, aku nanti bisa melakukan hal yang seperti ini. Jadi begitu, kita bisa duduk bersama, memecahkan masalah bersama. Itu saja. Jika suatu masalah itu tidak bisa kita selesaikan dalam lembaga itu sendiri, mungkin ada pihak lain yang bisa diajak untuk berkomunikasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Misalnya masalah itu kan kalau ini ya kita pelajari dulu deh akar masalahnya apa. Kalau memang akar masalahnya tadi seperti yang pernah dalam baris ya, dan melalui jalur hukum dan lain-lain, mungkin kita tidak mengajak pihak ketiga. Ketika permasalahan itu hanya bisa diselesaikan 2 orang saja, kita selesaikan saja. Kalau memang tidak bisa, misalnya tadi yang menempuh jalur hukum dan lain-lain, mungkin kita butuh pihak ketiga. Gunanya apa? Untuk dia adalah posisi netral, di mana dia adalah pendengar yang tidak tahu apa-apa dari pihak A dan pihak B, misalnya kalau murid ataupun guru, sehingga pihak netral ini bisa mengambil keputusan yang bijak seperti itu. Jadi mungkin masalahnya terlalu rumit ya, dan kita kayaknya mentok ini Bu Guru sudah tidak bisa menemukan solusi. Alangkah baiknya kita memanggil pihak ketiga, boleh dari pengurus kita. Kalau misalnya kita tidak bisa dari pengurus kita, boleh juga dari orang-orang terpercaya di dunia pendidikan yang tidak terpengaruh oleh kita berdua. Seperti berdua masalah ini. Berarti kita masih membutuhkan Orang lain. Permasalahannya itu tidak bisa Kita selesaikan sendiri. Tuh. Dan yang terakhir adalah dalam semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran yang dapat Bu Ana petik dari pengalaman Bu Ana dalam mengambil keputusan dalam kasus di rumah etika. Tentunya dari pengalaman-pengalaman sekian kasus ya, itu adalah cara memperbaiki kita supaya lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana cara kita bertindak supaya tidak terjadi kesalahan yang sama seperti itu, atau bagaimana cara kita mencari strategi supaya tidak ada pihak-pihak terutama wali murid yang tersinggung atau anak-anak yang terabaikan oleh guru-guru. Karena kan setiap pengalaman baik atau buruk itu adalah sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya atau kita jadikan pelajaran untuk kita ke depannya. Oh, ketika saya melakukan hal ini berarti benar nih. Kalau kita ada kesalahan di sini, berarti apa yang harus kita perbaiki? Menurut saya kasus-kasus seperti di Dilema Etika itu adalah menjadi pembelajaran dan pendewasaan bagi rekan-rekan guru dan juga saya. Seperti itu menurut saya. Bu Ana, terima kasih atas waktunya. Dari wawancara hari ini, saya dapat menarik sebuah kesimpulan
dalam memberikan sebuah keputusan tentang dilema etika maupun rujukan moral. Kita harus mendahulukan komunikasi, kemudian Membutuhkan orang lain. membutuhkan orang lain sebagai pijakan untuk membuat sebuah keputusan yang bijaksana. Kemudian ada kerjasama mungkin dalam melaksanakan sebuah keputusan itu juga dalam bertanggung jawab. Ibu Ana, terima kasih atas kesempatannya dan ilmu yang diberikan. Saya juga terima kasih Bu Pari. Ini merupakan hal yang baru buat saya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran baru dan bisa kami terapkan nanti jika ada dilema etika lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang menurut perasaan Bu Ana dalam wawancara kegiatan hari ini. Sama Bu Pari. Terus kita bersama bisa maju, bersama kita hebat. Sama maju terus. Mantap betul. Terima kasih Bu Ana, semangat terus, semoga selalu sehat. Amin. Saya akhiri kegiatan wawancara bersama Ibu Nisfu Ana dari TK Aba 94. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iza. Apa kabar Bu Iza? Alhamdulillah baik. Oke. Perkenalkan, di sebelah saya ini adalah Bu Iza Nur Faiza. Beliau adalah kepala sekolah dari KB Aisyah 17 Unpad. Terima kasih atas waktunya Bu Iza. Bu Iza ini adalah orang yang sibuk sekali, sehingga untuk kegiatan hari ini membutuhkan jadwal yang harus disepakati bersama. Jadi Bu Iza, hari ini saya akan mewawancara Bu Iza dengan tujuan bagaimana sih Bu Iza ini untuk membuat sebuah keputusan yang tepat, yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Sudah siap Bu? Sebagai kepala sekolah itu pasti akan mempunyai beberapa masalah, ada beberapa kasus yang harus ditangani secara bijak. Pada kasus-kasus ini ada yang namanya kasus dilema etika dan rujukan moral. Bagaimana sih caranya Bu Iza untuk mengidentifikasi bahwa kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Bu Haris. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada Bu Haris yang telah memberikan ilmu kepada saya juga. Saya masih baru mendengar ini ya, antara dilema etika sama rujukan moral. Gimana saya mengidentifikasi, kita cari akar masalahnya dulu. Ini termasuk akar masalah rujukan moral ataukah yang etika? Dilema etika itu kita cari akar masalahnya, setelah itu baru kita solve. Kita cari solusinya bagaimana. Gitu. Dalam pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus-kasus dilema etika, di mana sebuah kasus di antara dua kepentingan yang benar dan benar atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini yang saya tanyakan adalah bagaimana cara pengambilan keputusan. Kalau mengambil keputusan karena kita satu lembaga ya, kalau mungkin sebagai pimpinan pasti akan ada ini keputusan saya, tapi saya kembalikan lagi karena saya punya teman rekan sejawat, kita putuskan saling bersama-sama, kita cari solusi bersama-sama bagaimana nanti. Nanti mencari solusi dengan bersama-sama. Kemudian berikutnya mencari solusi-solusi itu, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa lakukan selama ini. Ya,
pertimbangkan fakta-faktanya bagaimana, baru kita cari solusinya. Hal-hal apa saja yang selama ini bisa Anda efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Yang efektif ya itu tadi kita putuskan bersama-sama. Ya, sebagai pemimpin pasti harus punya keputusan yang ini, tapi kita utarakan bagaimana teman-teman kita ada yang begini, akhirnya kita rembukan lagi bagaimana kita baiknya. Demokrasi lah bukan gimana kita cari solusinya yang terbaik. Meskipun atasan juga punya keputusan sendiri, tapi kembali lagi kita juga harus mendengarkan keputusan orang lain. Yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini. Tantangannya apa Bu? Tantangannya pasti nggak semua orang itu sama ya Bu. Tapi kan kita cari, kita pertimbangkan lagi. Seumpamanya bisa diukur gini, dari level bawah akhirnya mengerucut. Kita cari yang terbaik, kita cari solusinya yang terbaik gitu. Itu pasti tantangannya gitu. Pasti semua berdebat. Ini yang ini wes, ini. Nah, tapi kita cari solusi. Dengan cara kita bermusyawarah bersama-sama. Kembali lagi bermusyawarah ya. Dalam menyelesaikan dilema etika mungkin ada tata cara atau jadwal untuk memecahkan masalah tersebut. Apakah dilakukan juga oleh Bisa? Pasti kita lihat Bu masalahnya. Kalau memang darurat sepertinya ya begitu. Kalau memang darurat kita selesaikan gimana? Sekarang kan zamannya modern ya. Nggak harus yang rapat begitu, kita by WA atau kita Zoom atau Meet gitu, kita ada terjadwal sendiri. Kalau seandainya darurat ya kita putuskan gini. Kalau kita nggak bisa ya Bu ya, kita putuskan bersama, oh ini masih belum bisa, kamu belum mendapat keputusan, kita carilah kita ada pengurus yayasan yang akan membantu kita, itu kita akan bicarakan. Jadi ketika membuat sebuah keputusan bisa berkendala di sini berarti ada kerjasama dari pihak lain. Itu seorang yang dianggap Bu Iza itu mempunyai kewenangan gitu ya Bu ya. Nah, siapa saja Bu menurut Bu Iza bisa diajak untuk menyelesaikan masalah atau kasus di mana Kalau di lembaga kami ada yayasan ya, mungkin nanti kalau yayasan masih belum bisa, kita bisa bersama-sama dengan yayasan. Tapi ya kita usahakanlah dulu ke dalam, maksudnya intern dulu. Tapi kalau memang mentok nggak bisa, kita punya urusan, kita solusi gitu ya Bu ya. Dari semua hasil yang telah kita wawancara hari ini, wawancara hari ini, kemudian ada beberapa hal yang kita perhatikan itu di wawancara ini tentang keputusan Dinas Etika seluruh pengalaman bisa. Nah, apa yang mau disampaikan dalam pengalaman kita? Bagaimana sih kita menyelesaikan pengalaman dalam menyelesaikan kasus Dinas Etika ini setelah kita wawancara dari awal sampai akhir. kalau dari awal tadi ya dapat kita lihat, pasti di sebuah lembaga itu pasti akan ada dilema kita bagaimana menyikapinya. Kita juga harus belajar, tidak usah-usuk gitu ya, kita harus berpikir panjang bagaimana kita akan menyelesaikan akhirnya akan terjadi kesepakatan antara pihak yang itu
tadi bisa bisa sama-sama lega, nggak hanya memberatkan yang ini atau memberatkan itu. Berat sekali wawancara hari ini, karena sebuah keputusan itu memang benar-benar harus dijalin secara efektif dengan komunikasi yang baik sesungguhnya. Kemudian kita harus mencari akar masalahnya dan kesimpulannya, dan duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Dan yang terakhir, dan kita sudah sampai pada titik itu, kita akan berkonsultasi dengan seseorang yang kita anggap mampu dan berwenang. Oke, bisa terima kasih atas wawancaranya dan pengetahuannya hari ini. Tapi juga Sama-sama belajar, semoga Kak Aisyah ini terus maju di membina anak-anak kita, dan tentunya ini mendidik anak-anaknya yang berhak. Terima kasih Bu Iza atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang sepakat dari Bu Iza sama-sama. Terima kasih. Demikian wawancara hari ini bersama Ibu dan Aisyah dari KB Aisyah 17 Tumpang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SD Tumpang 2 Tumpang. Beliau adalah Ibu Widya Indati. Katakan wawancara hari ini akan kita mulai. Mohon izin Ibu. Jadi ya, kalau saya banyak belajar dari Ibu Widya ini tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan di mana keputusan ini berpihak kepada murid. Ya. Keputusan ini juga diusahakan untuk saling menguntungkan untuk semua pihak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Widya. Yang pertama, selama ini bagaimanakah Bu Widya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral di lembaga ini? Terima kasih Bu Farid. Kita berbicara tentang apa ya, dilema etika atau rujukan moral dalam satu pengambilan keputusan itu memang sering kita jumpai dalam suatu lembaga. Jika suatu saat kita menemui masalah, sedangkan kita sendiri selaku pimpinan itu merasa kebingungan di dalam pengambilan keputusan ini, memang ada beberapa faktor atau beberapa hal yang perlu kita lakukan selaku pimpinan sekolah. Inilah yang disebut dengan apa namanya, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Demikian Bu Farid ya. Selama ini bagaimanakah Bu Widya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Panjenengan ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Tentang bagaimana kita menjalankan keputusan di sekolah itu kita memiliki beberapa langkah dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah ini sedikit saya Bu Farid ya, sedikit ini pengalaman di sekolah kita. Jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya itu bagaimana.
kita identifikasi, kita komunikasi dengan beberapa yang terkait dalam masalah ini, kita adakan identifikasi. Kemudian yang kedua, kita mengumpulkan informasi. Dalam artian mengumpulkan informasi adalah informasi yang fakta, ya, jadi yang real yang kita dapatkan, sehingga kita tidak mengira-ira benar enggak ini kita mengambil keputusan secara pribadi. Kemudian yang ketiga, kita harus meneliti, melakukan riset, ya, melakukan riset. Kita mengadakan penelitian apa yang sebenarnya terjadi di dalam masalah ini, gitu. Kita meneliti dulu. Kemudian kita melakukan pertimbangan, mempertimbangkan baik buruknya nanti apabila kita mengambil keputusan itu, berpihak kepada siapa nanti, gitu ya. Kemudian kita memprioritaskan, mengambil skala prioritas, mana yang kita prioritaskan dalam pengambilan keputusan ini yang terbaik untuk semuanya. Kemudian kita juga harus mengevaluasi setelah kita melakukan riset, setelah kita mempertimbangkan tadi, kita evaluasi apakah sudah tepat keputusan yang kita ambil. Kalau toh memang ini kurang tepat, ya kita harus mempelajari kembali sehingga kita nanti akan menghasilkan keputusan yang betul-betul berpihak kepada semua. Itu Bu Farid, saya kira. Terima kasih Bu. Ya. Secara langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan jika kita menemui masalah, ya tadi tidak terlalu apa yang tadi saya sampaikan pada pertanyaan nomor 2 tadi, bahwa yang utama memang yang nomor 1 itu kita harus mencari dulu, mengidentifikasi dulu permasalahan itu, ya, sehingga apa yang kita sampaikan menjadi keputusan kita ini benar-benar diterima dari semua pihak. Kemudian langkah kedua yaitu tadi kita melakukan penelitian. Pengambilan sebuah keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu diri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di luar itu? Terima kasih Bu Fadi. Memang ya kita dalam menyelesaikan sebuah masalah, utamanya dalam pengambilan keputusan, itu memang tidak lepas dari beberapa faktor ataupun seseorang yang akan membantu kita di dalam menyelesaikan masalah ini. Kalau untuk seseorang yang mungkin ini adalah orang yang istilahnya lihat dulu seperti apa masalah ini. Misalkan di dalam pengambilan keputusan kebijakan di sekolah, mungkin adalah orang-orang yang ada di lingkungan itu, ya, seperti guru-guru, kemudian ada komite sekolah, ada stakeholder yang lain yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Jadi kita tidak sendiri, tapi kita bisa sharing, bisa komunikasi dengan mereka sehingga bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Kemudian faktor-faktor yang lain itu ada 2 faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internal itu mungkin menyangkut persepsi dan motivasi. Jadi di sini kita bisa memberikan solusi, yaitu bisa memotivasi seseorang, ya, sehingga bisa menerima keputusan yang kita sampaikan. Jadi yang jelas kita tidak sampai mencederai, melukai, justru kita akan membangkitkan motivasi beliau-beliau ini untuk lebih baik dalam bertindak, dalam melakukan pekerjaan, kinerjanya dan sebagainya. Ini internal. Kemudian yang eksternal, Bu Farid, di sini ada nilai-nilai budaya dan nilai keluarga. Nah, karena kita ini budayanya orang Timur, yang mungkin kita menyampaikan pun juga sesuai dengan adat yang ada di sini, budaya kita. Jadi kita tidak sampai gegabah di dalam memberikan keputusan, justru kita harus menghormati, menghargai, itu yang terpenting, dan utamanya adalah yang bersangkutan tidak sampai terluka.
ini yang terpenting. Jadi ada internal, ada eksternal. Yang jelas ini akan membawa kebaikan ke depan. Ya mudah-mudahan lah nanti ini bisa kita bisa saling bisa introspeksi terhadap diri kita. Kita jadi pemimpin itu tidak selalu baik, tapi justru kita banyak kurangnya. Dari sinilah kita bisa bersharing, kemudian bisa berkomunikasi, bisa saling mengisi, melengkapi. Ya. Saya sendiri juga sebagai pimpinan tidak banyak kekurangannya. Pengalaman yang bagus Ya. saya. Oke, untuk selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman panjenengan selama mengambil keputusan di etika? Terima kasih Bu Farid. Jadi setelah kita banyak belajar tentang dilema etika itu utamanya dalam pengambilan keputusan, bagi saya pribadi ini saya akan mendapatkan banyak gambaran sebelum saya mengambil keputusan. Jadi ternyata dalam mengambil keputusan itu tadi kita tidak berdasarkan pendapat pribadi, tapi kita juga banyak melibatkan orang-orang yang istilahnya kita ajak untuk menyelesaikan masalah, sehingga kita tidak dapat bekerja memutuskan sendiri, tapi kita di dalam pengambilan keputusan itu harus bijak ya. Kemudian setelah itu kita juga bisa dapat mengoptimalkan keputusan yang kita ambil. Jadi bagi saya pribadi, dengan adanya kita wawancara seperti ini menambah wawasan buat saya pribadi untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya, dengan data-data yang relevan, dengan mengumpulkan informasi, dengan evaluasi, dengan refleksi diri, sehingga keputusan yang kita sampaikan ini benar-benar bijak dan diterima oleh semua pihak. Ini kembali ya. Jadi sangat menarik sekali mungkin wawancara pada pagi hari ini banyak membuka hati saya, pikiran saya. Bagaimana sih seorang pemimpin ini harus membuat sebuah keputusan yang tepat dan bijak. Dapat saya simpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus memperhatikan banyak hal dan berhati-hati supaya tidak menyinggung dari salah satu pihak. Karena yang kita pikirkan adalah jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang pertama dalam mengambil sebuah keputusan adalah dengan berkomunikasi. Penting ya, kemudian orang-orang yang kita ajak untuk membuat sebuah keputusan juga Sangat ya, sekiranya seperti itu. betul sekali Bu Farid, saya setuju sekali karena kita ini juga di satu sisi sebagai pimpinan di sekolah gitu ya, juga sebagai teman ya gitu. Jadi apa yang disampaikan Bu Farid sangat setuju saya. Karena disitulah letak kita itu nanti bisa dihormati, bisa dihargai oleh orang lain, karena kita bisa memberikan keputusan yang paling bijak yang nantinya bisa lebih memotivasi, lebih memperbaiki diri dengan kesadaran tanpa harus diingatkan, tidak akan melanggar namanya itu tadi etika yang ada di lembaga kita. Terima kasih Bu Ya. atas waktunya, atas Sama-sama Bu kesempatannya. Farid ya. Semoga kedepannya lembaga panjenengan semakin maju Amin. dengan seorang pemimpin yang sangat bijaksana. Amin. Ya.
demikian wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri